kalau masalah seorang anak ya, apalagi anak sama bapaknya ya, itu agak-agak sensitif Kak. Karena apa? Karena kalau di gue pribadi, gue deket banget sama bokap gue. Sama nyokap dekat, tapi lebih kayak bapak. Gue lebih ke bapak, gue deket banget, tapi gue anak cewek. So jadi kalau ada seorang anak yang nggak pernah ketemu bapaknya bertahun-tahun, sedih banget rasanya. Karena jujur bokap gue udah nggak ada. Gue ngerti rasa rindunya, merindukan seorang bapak itu. Jadi gue nggak nangkep gimana anak lo merindukan bapaknya gitu. Jadi kan kebetulan ini kan ayahnya anak saya itu kan public figure ya, kebetulannya akan dia sering lihat nanti di TV kan. Ya seperti yang dia bilang itu ke saya, "Ma, aku digendong sama artis ya Maya ini sinetron," katanya gitu kan. Itu akan sering dia lihat sebetulnya nanti ke depan kalau dia tahu kan. Jadi makanya saya ungkap kebenaran ini adalah supaya Keke tahu bahwa siapa sebetulnya ayahnya. Keke mengenal ayahnya. Tapi itu Karena kalau anak perempuan kan itu cenderung lebih ke bapak, ke ayah ya. Seperti yang tadi Mbak Vina bilang ya. Yeah. It's different gak sih, kayak misalnya tiba-tiba lo cuma bisa ngelihat bapakmu itu di sosial media gitu tanpa gila, dia kehilangan waktu bersama anaknya itu luar biasa lama banget gitu. Dari mulai dia cara, sebetulnya kalau Reski niat cari, dia nggak pernah nyari. setelah 1,5 sampai dia terakhir itu dia nggak pernah cari. Nggak pernah nyari. Ya. Itu hati bapaknya terbuat dari apa? Gue bingung. Ya Allah, gue bersyukur banget punya bapak yang yang luar biasa sama gue gitu Kak. Ya seorang anak yang bukan nggak diakuin ya, nggak pernah ketemu lagi sama bapaknya, padahal bapaknya masih hidup. Nggak tahu perkembangan anaknya, gue nggak ngerti lagi sih. Perasaan lo gimana sih Kak? Sebagai seorang ibu deh, itu nggak usah sebagai seorang mantannya si RA ini, seorang ibu. Iya, gimana? saya sih bilang bahwa dia tidak mengenal saya, tidak mengakui apa, nggak ada masalah. Cuman ada yang harus dia akuin, itu kan Keke. Ada harus dia tanggung jawab terhadap Keke. Makanya kalau dibilang saya dihujat, saya dibilang pansos, buat saya nggak ada masalah. Saya kedepankan kepentingan anak saya sih, itu aja. Iya sih, ada tuh kan lagunya. Apalagi kita nggak tahu ya, ini kan COVID juga jadi pelajaran berharga buat kita gitu ya. Banyak orang sekitar kita yang sudah meninggal karena COVID atau apa. Kan sebetulnya pelajaran hidupnya, kita nggak tahu umur kita ini Sampai kapan, ya kan? Kapan saya bisa ungkap kebenaran ini? Alhamdulillahnya Allah masih kasih saya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengakui kesalahan-kesalahan saya. Mungkin ini awalnya. Awal dimulai dari yang Keke ini ya. Walaupun tanpa tersengaja berita ini kan. Yang katanya viral, katanya ini, kata itu, saya sih tidak banyak ngikutin berita ya. Karena saya jaga perasaan anak, Mbak. Udah mulai tahu gitu kan. Gimana sih Kak? Misalnya kamu pasti tidur sama anak dong? Gimana maksudnya? Tidur sama anak dong? Oh iya. Iya kan? Kalau ngeliat dia, ada nih ya Keke ngomong gini, tidak pernah membicarakan masalah ini secara langsung, tapi kan saya bilang anak saya ini pinter gitu. Di sekolah pun dia masuk 5 besar, kritis anaknya. Wow. Ya, anaknya kritis. Jadi dia sempat pegang tangan saya. Kamu tahu dia bilang apa? "Mama, aku salut." Sebenarnya kan omongan kayak gitu nggak pantas diucapin sama dia. Mungkin dia tahu, dia mendem, tapi dia nggak tega untuk nyampein ke saya. Mungkin dia pun tahu ibu dia hujat gitu loh. Cuman dia pegang saya, "Ma, aku salut," katanya. "Aku salut." Dan dia anaknya, dia tahu banget, dia tahu saya orang seperti apa. Dia sambil main handphone, dia ngomong gini, "Ma, mungkin mama harus ngomong ke media." Ya itulah, mungkin saya juga salah, saya juga tidak membatasi pada saat saya telepon, apa saya bicara keras gitu ya. Kenapa emang kayak supaya Reskinya mau bicara. Jadi gue nggak tahu ini off the record apa enggak, tapi ini it happen gitu. Supaya Reski, saya kan kaget. Iya. Maksudnya
mungkin tahu berita gitu dari Iya. TikTok apa Iya. dari apa kan saya nggak tahu yang dia lihat di handphone supaya Reski mau bicara. Makanya dari awal saya bilang saya direkam sama media pembicaraan saya bilang bahwa turunkan ego, berhenti sampai sini beritanya, kesian anaknya kalau ini terus aja kan. Sedangkan kita semua nunggu klarifikasi dari Reski, apakah dia menyangkal, apakah dia mengakui. Silahkan, karena saya siap di DNA. Jangan sampai ini meluas, melebar, kesian anak saya. Iya, jadi berasa sih ya. Iya dong. Ini kan jejak digital itu tidak akan hilang, benar. Akan jadi kebanggaan buat Keke juga bahwa ayahnya datang kan selama ini nggak pernah ketemu. Keke hanya melihat di TV tanpa dia tahu itu ayahnya. Mungkin dia juga tidak mengenal secara langsung, tapi sekilas, dua kilas kan Keke tahu bahwa dia bisa cari sih sekarang iya. di Google atau di mana-mana itu bisa ketahuan gitu kan. Kadang gini Kak, kalau misalnya kamu lagi tidur sama si anak nih, kadang kan biasanya kalau ibu aku ya terus suka ngelus gitu, terus semoga kamu jadi anak yang berbakti nak, semoga kamu bahagia gitu. Apa sih doa kamu biasanya Kak? Saya sih ada doa untuk Keke ya setiap tidur gitu, kalau dia udah tidur gitu saya paling baca Al-Fatihah lah buat dia. Saya minta dia dilindungi Allah dunia dan akhiratnya. Artinya dunianya dia bisa melakukan kebaikan, otomatis akhiratnya pun dia akan sampai di tempatnya yang benar. Itu aja sih. Ini perjuangan seorang ibu ya, walaupun dihujat kiri kanan ya, orang nggak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, kenapa harus ada akhirnya harus ada klarifikasi ini, karena sebenarnya si kawin ini mementingkan psikologis dari si anak Ya. ini gitu. Itu kalau ada itu lagunya Iwan Fals, tahu kan Kak? Yang mana nih? Ibu. Aku penggemar Iwan Fals juga. Oh iya, suaranya udah ketahuan ya. Itu kan itu dari cerita kita ya, yang aku Tapi gini lah, kalau bicara hujatan, saya dihujat satu Indonesia Raya gitu ya. Kalau saya harus bisa minta maaf atas kejadian ini, saya minta maaf sama anak-anak saya, Naya sama Keke gitu kan. Karena dimana ngalamin masa sulit, tersulit, saya pernah di titik yang nadir sekali ya. Artinya, dan pada saat saya titik nadir ini Reski tahu kok. Dia tahu dan sangat tahu, penyebabnya apapun dia tahu. Itu cuma anak-anak saya yang selalu ada di sebelah saya. Cuman Naya dan Keke masih kecil banget, tapi dia harus ngalamin itu. Dan Reski tahu dan Reski paham sekali sebabnya. Jadi sekali lagi nih Kak, aku tuh kayak masih speechless gitu loh. Even gini, nggak diakuin misalnya di media it's okay gitu, tapi dalam keadaan kehidupan real dia mengakui, mendatangi anaknya, mungkin ada alasan itu apapun itu, tapi paling nggak menafkahi gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya kawin nggak dinafkahi it's okay gitu kan. Oh iya, jelas. jelas. Ya kan, jelas, karena mungkin kalian ada status nggak sih? Nggak ada kan. Tapi untuk seorang anak kayaknya nggak ada mantan anak ya nggak sih Kak? Nggak ada bekas anak ya. Nggak ada bekas anak ya. Kalau bekas pacar, bekas ini ada, tapi kalau bekas anak Nggak ada. gimana mau dihilangin ya? Mukanya aja mirip, bukan mirip ya, kembar kayaknya. Itu Reski dipakai Mungkin lebih mirip sama anaknya laki-laki, karena kalau laki-laki itu lebih cenderung ke ibu kan biasanya. Iya benar. Ya kan? Kalau anak Kalau perempuan ke ayah. ke ayah, benar, mirip banget. Sebenarnya gini, yang saya coba sampaikan adalah saya tidak mengganggu atau menggugat masa depan Reski maupun keluarganya yang sekarang. Tidak ada ke arah situ sedikit pun gitu. Bahkan saya mendoakan semoga kayak teman-teman saya cerita Reski baik-baik aja keluarga. Alhamdulillah, justru itu yang saya harapkan kok, karena saya tidak mau sedikit pun keluarga mereka terganggu. Cuman yang saya permasalahkan adalah masa lalu Reski, bukan permasalahkan, saya minta dia mengakui masa lalunya yang terjadi Keke ini. Mengakui, dan yang kayak di gugatan itu kan Gini ya, kayak, kalau mengakui itu kan artinya otomatis akan ada nafkah. Iya. Kan kuasa hukum lebih mengerti ke arah situ. Kalau saya kan kurang paham ya bagaimana diperhitungkan menurut negara, saya nggak paham. Cuman saya kejar adalah pengakuan.
Nah otomatis kalau ada gugatan ke pengadilan, gugatan perdata, PMA perbuatan melawan hukum apa namanya, itu otomatis akan ada. Harus ada tercantum imaterial dan material. Kalau boleh saya bicara ya buat anak imaterial, mungkin saya kalau dibolehkan di negara ini saya mungkin minta 1 triliun kali Mbak. Karena buat anak gak ada nilai. Tidak ada nilai besar atau kecil. Iya, apalagi orang tua ya. Kadang orang tua aja nggak makan buat anak ya. Buat anak, coba. Ya bener dong, kalau buat tuh harus ada tanggung jawab dong. Apa aja yang kita lakukan di dunia ini kan ada pertanggungjawabannya, ya kan. Oke Kak. Terus juga ada, saya pernah dengar tuh ya, saya juga miris sebenarnya. Kan saya sudah ada gambaran bahwa Reski dulu tindakannya mengakui anak ini, tindakan ya, tapi secara terucap memang enggak. Tindakannya dia datang ngajak jalan-jalan dan segala macam. Tapi belakangan ini kan saya lihat tuh dia salah satu acara atau apa, dia bilang ini anak pertama saya gitu kan. Terus dia bilang juga pengen banget punya anak perempuan. Seandainya anak saya tahu dan nonton video itu, apa coba sih rasanya? Sakit banget. Iya. Kalau dia udah punya apa? Dia tahu dia udah punya anak. Ya, ada tayangan apa gitu aku lupa, bisa dicari deh. Nanti kita cari dia itu tayangannya ya. Oke, jadi dia bilang pengen punya anak perempuan tapi takut. Mungkin takut dengan kelakuannya dulu atau gimana. Tapi kan dia tahu dia punya anak. Iya, kan ada anaknya ya. Iya. Ya kadang gitu ya. Tapi kayaknya emang zaman sekarang kebanyakan yang selebritis ini ya, masalah tes DNA, semua itu masalah tes DNA gitu. Tapi dirimu nggak takut lah ya Kak, orang mirip sih ya. Itu dari mereka ada pengajuan untuk tes DNA. Mereka ini dari pihak Reski maksudnya. Dari kita justru yang mengajukan. Dari kita mengajukan minta tes DNA. Tes DNA tuh saya dapat info dari kuasa hukum saya bahwa bisa dilakukan dengan 2 cara. Sukarela. Oke. Artinya tidak perlulah banyak orang tahu gitu kan. Yang kedua adalah pengadilan yang manggil. Nah kebetulan Reski ini public figure, kalau sudah begini pengadilan kan pasti bakal rame gitu. Ini sebenarnya cara yang kedua ini kita nggak mau seperti itu. Tapi 2 cara ini kan sampai detik ini pihak mereka belum ada tanggapan. Mau pakai cara apa juga gitu. Iya bingung ya, padahal mereka yang update ke media loh. Nggak usah lihat saya lah, lihat anak perempuannya yang dia tahu banget dari bayinya. Itu aja sih. Kamu papanya masih hidup Kak? Alhamdulillah masih. Kamu ngerasa disayang sama papa kamu kan? Ayah saya rasanya? Itu orang yang sangat mensupport saya untuk hal ini gitu. I mean gini, kamu tahu dong rasanya kasih sayang seorang ayah dong. Tiba-tiba anak kamu nggak mendapatkan itu dari bapaknya. How it feels? Sebenarnya gini, saya juga ngalamin hal yang sama. Oke. Cuma bedanya ayah ibu saya bercerai waktu kecil kan. Saya kecil bercerai. Di umur saya sama kayak Kiki 2 tahun, 1,5 tahun. Saya dipisah sama papa saya. Tapi mungkin caranya ibu saya kurang bijak saat itu. Kita kan nggak tahu ya emosi atau apa, kita nggak bisa salahin. Saya dipisah. Saya baru ketemu ayah di umur 17 tahun. Makanya saya tidak mau itu terjadi pada Keke. Kenapa? Karena you know how it feels. Saya ngerasain banget. Justru walaupun kita kepisah waktu lama dengan papa saya, setelah saya deket sebesar ini, saya justru paling deket sama beliau gitu. Apa ya, secara agama, secara ini dia banyak kasih masukan sama saya. Deket sekali. Karena itulah, mau dipisah berapa lama pun, ya berapa belas tahun saya pisah sama ayah saya, begitu dekat kita nggak kepisah. Itu loh anak perempuan. Mau doktrin dari orang tuanya tentang berita tentang dia apa, kita akan tahu kebenaran itu nanti, gitu kan. Makanya saya belajar dari pengalaman hidup saya nggak mau Keke mengalami hal yang sama. Cukup sampai di sini aja, perbuatan jelek atau perbuatan apa, biarlah. Yang saya lakukan ini salah dengan Reski, iya. Tapi saya di sini mau memperbaiki diri dan saya mau ngakuin kesalahan, sama-sama lah gitu. Maksudnya sebenarnya gini, punya anak itu nggak ada salahnya, ya nggak sih Kak? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dan kan? tidak ada satu kebetulan di dunia ini, semua nggak sudah ada semuanya diatur. Sudah diatur kan. Ada orang yang bahkan bertahun-tahun nggak bisa punya anak gitu loh. Itu dia. Iya kan, ini tuh salah. Apalagi anak cewek gitu dan mukanya ketiklek sama gitu. Apa ya? Gue heran gitu.
apa yang di otaknya seorang RA ini gitu. Gue aja bertanya-tanya gitu. Kita flashback nih Kak, kapan kamu tahu kalau kamu tuh hamil? Berapa tahun setelah deket? Kamu kan dekat 2012 tuh. Kapan kamu tahu kamu hamil? Jadi waktu itu tuh saya masih aktif jet ski, saya masih aktif off-road juga kan. Jadi saya nggak sadar kalau saya sudah hamil gitu. Jadi usia saya baru tahu bahwa termasuk cuek lah ya orangnya. Jadi tahu itu setelah Reski sempat antar saya kok ke rumah sakit di Brawijaya waktu itu dia antar ya untuk periksa kandungan. Di usia 3 bulan, mau 3 bulan gitu. Itu kalian berdua tahu dong? Sangat tahu, bahkan Reski antar saya ke rumah sakit. Oke. Dia antar. Tanggapan dia Kak, kamu hamil? Seru ya, asik ya, Reski lah. Iya. Iya dah. Lucu ya Bu, kita punya anak. Cuman kalau bicara saya mungkin nggak tanggung jawab dong nikah. Nggak, karena buat saya tanggung jawab itu tidak perlu diminta. Iya. Tanggung jawab itu adalah bentuk kesadaran diri gitu kan. Apalagi kita perempuan ya. Iya benar. Semodern-modernnya saya, segimana saya tetap menunggu dari pihak laki-laki untuk menyatakan tanggung jawab dia gitu kan. Tapi mungkin kebetulan yang saya lihat juga, mungkin yang saya lihat ya, mungkin Reski takut karirnya terganggu kan, bisa juga ya. Gitu ya. Gitu ya Kak. Serem banget, amit-amit jangan sampai deh gue dapet ini apa, karir sih penting ya, tapi kalau ya Allah jauhin ya. Dan saya tidak pernah ada terbersit sedikit pun untuk ngilangin atau pernah nggak sih? mau Pernah gugurin. nggak sih Kak dia ngomong untuk mau gugurin? Enggak sih. Enggak sama Enggak, sekali. sama sekali. Saya sebenarnya dia tahu dong. Bahkan adiknya ngingetin saya, jadi saya kalau sama adiknya lumayan deket juga ya, Bowo ya. Mbak, jangan jet ski lagi gitu kan, supaya ada babynya. jangan melakukan aktivitas yang bisa mengganggu janin dia kan. Tapi berarti dari awal dia udah tahu dong kalau itu anaknya dia. Dia tahu karena kan saya hampir sering ketemu, sering sama sekali. dia. Iya. Dalam kandungan pun saya sering diingetin sama adiknya gitu, jangan Mbak udah Jangan dong, jet ski Mbak. lagi. Iya. Jangan yang bisa melakukan aktivitas yang mengganggu janin gitu, karena waktu saya hamil aja saya masih off road sebenarnya. Oke. Kan tapi keluarganya dia tahu nggak sih? Tahu. Waktu hamil. Jadi gini, ada satu saya pernah dengar gitu ya, mungkin ibunya nggak terlalu suka, mungkin siapa seorang ibu ya nggak pengen mengharapkan terbaik buat anaknya. Iya. Saya accept kok, saya terima gitu ya, karena saya juga seorang ibu. Iya. Tapi kalau seorang anaknya sudah memilih gitu kan, jalan hidupnya, maksudnya pilihan hatinya atau apapun itu, bahkan sampai ada anak, harusnya kan seorang ibu juga tersentuh. Bagaimanapun ini cucunya. Pernah nggak sih? Secara langsung ibunya melihat Keke tidak pernah, tapi waktu itu pernah. Jadi saya lagi keluar dari rumah, begitu saya pulang dari rumah, saya lihat ada mobil di depan rumah, ada ibunya lagi gendong Keke. Jadi ibunya itu datang sama Bowo adiknya, dia gendong Keke gitu. Begitu saya pulang, ibunya langsung pergi lagi. Nggak pernah sapaan gitu? Mungkin ibunya nggak suka sama saya kali, kita nggak bisa nyalain juga. Ya tapi suka sama cucunya. Nggak perlu sih suka sama saya juga, cuman itu gimana pun juga kan darah daging ya. Iya. Paling nggak ada dihargai gitu ya Kak. Kita kan hidup ini saling menghargai ya nggak sih? Kita nggak tahu besok kita butuh, saling membutuhkan. Iya. Gitu. Sedih nggak sih? Tiba-tiba ngeliat anaknya doang, ibunya nggak diperhatiin gimana? Karena gini, di dalam anak yang sehat itu ada. Tapi sebetulnya waktu saya melahirkan bapaknya datang. Oh, bapaknya datang. Bapaknya datang sendiri ya, nggak sama ibunya. Bapaknya datang. Yang azanin siapa Kak? Nah itu dia. Apa Reski pernah pikirin ke situ-situnya? Mana ya? Yang azanin ayah saya. Jadi nemenin kamu itu siapa? Ada keluarga lah, ada keluarga nemenin. Cuman kan pada saat azanin yang paling berasa itu ya, bahwa ya itu nggak ada yang maju gitu kan, nggak ada yang maju. Akhirnya papa saya maju. Jadi papa kamu yang azanin? Papa azanin. Apa Reski pernah berpikir ke arah situ? Tapi dia tahu waktu itu kamu melahirkan? Tahu, cuman mungkin dia lagi di umroh ya, nggak tahu dia lagi di mana. Iya dia. Nanti kamu ngalamin sendiri itu Mbak. Pada saat anak azanin. Jadi ini sebenarnya kisah ini memang aib suatu kesalahan, cuman bisa jadi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran juga buat yang
siapapun netizen yang bilang saya salah, ya saya salah, semoga bisa dijadikan pelajaran buat siapapun ke depannya. Menurut aku sih sebenarnya ini nggak aib ya kak ya. I mean punya Caranya salah, cuman kan kita memperbaiki diri untuk ke memperbaiki, depannya. benar ya, lagi punya anak. Jadi yang ngajarin Apa? ya. Wow. Jadi pengen nangis juga. Tahan. Gimana perasaan kamu kak? Maksudnya gini, biasanya kan orang kalau melahirkan itu ditemenin ya, ada yang jagain. Walaupun gak ada hubungan nikah lah gitu kan. I mean dia ada karena dia ngerasa ada Yang saya responsibility. pengen sekali ya, Reski cari anak itu pada saat saya pernah di titik ternadir ya Mbak. Waktu itu anak saya 2 nggak ada yang ngerawat. Saya mesti ada, ya pokoknya saya mesti ada satu perjalanan, dan anak saya 2 ini mesti di kos-kosan. Nggak ada satu orang pun yang datang. Harusnya pada saat itu dia datang. Kan dia tahu Keke anaknya. Kamu udah ngubungin gak? Kalau saya nggak pernah. Cuman dia nggak perlu juga hubungin saya, dia bisa cari di mana anaknya kan. Kuat banget. Saya pernah sih Mbak Vin di posisi yang cukup sampai kalau ada peribahasa, ada gula, ada semut. Itu ternyata bukan sekedar quotes ya, artinya Itu bener. itu sangat benar gitu loh. Itu perjalanan orang tuh pasti ada begitunya. Jadi pada saat saya pernah di posisi yang lumayan lah gitu, banyak sekali orang sekeliling saya. Bahkan orang bilangnya ini dayang-dayangnya saya gitu loh. Jadi untuk ketemu ini harus ngelewatin ini gitu loh ya, biasa lah itu. Cuma pada saat saya di titik terendah, di titik yang memalukan mungkin buat sebagian orang ya, nggak ada satu orang pun yang dekat sama saya. Itu saya alami. Jadi dari situ kesaring lah siapa yang sebenarnya Itu yang kita banyak dengarkan dari orang bahwa iya. ini begini, itu saya alami gitu. Begitupun waktu di Pondok Indah, waktu saya masih tinggal di Pondok Indah kan, Reski datang buat anaknya. Tapi waktu saya di titik yang saya paling rendah, apa dia datang cari anaknya? Dia tidak pernah berusaha mencari anaknya, tapi dia tahu kejadian hidup saya. even gini loh, ngasih uang susu anaknya gitu, Nggak ada sama sekali. vaksin kan anak kecil diimunisasi ya kan, akikah Saya lakuin semua sendiri. Sendiri? Ya. Sendiri. uang Mbak Weni sendiri. Iya. Coba kalian dijelasin ya Bapak. Wow, akikah itu nggak murah loh guys ya kan. Apalagi anak cewek ya. Lo tanya dong lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Pondok Indah. Wow, anak mahal. Anak mahal, nggak apa-apa. Anak mahal ya kan. Keke itu lahirnya puluhan miliar lah. Gua habis duit malah sih kan puluhan miliar. Serius, lo kayak temenan sama Nick Nir cocok sih kak. Ngoceh-ngocehnya ya. Enggak maksudnya kemarin dia Kasusnya juga juga ya. gitu ya kan, ngelahirin sendiri, azanin orang lain, ya kan? Iya. Iya bener. But it's okay, itu juga anak, biasanya dari anak yang seperti itu tumbuh jadi anak yang kuat dan Amin, insya Allah. bisa membanggakan ibunya, menaikkan derajat ibunya. Amin. Ya semoga gini kak, kamu pernah nggak sih ngajarin dia, bapak kamu tuh ini, kamu harus giniin bapakmu apa gimana Enggak sih, nggak? cuman saya ngajarin entah hormati kedua orang tuamu. Selalu Karena- kamu ajarin ya? Iya, orang tua itu kan bisa juga bukan orang tua Mm-mm. lahir aja ya, cuman kita punya orang tua, orang yang lebih tua juga harus dihormatin. Belajarlah menghormati orang lain. Saya selalu ajarin itu ke Kike, ke anak-anak saya. Kak, ini aku mau tanya, Saya ya di depan kamera misalnya ini ada si RA, apa yang pengen kamu ungkapkan? nggak ada sih kalau buat RA. Jadi gini, sebetulnya saya cuma pengen bahwa kita masing-masing jujur aja gitu kan. Ngomongnya ke RA, anggap aja ini kamu ngomong kamera. Ya, Hai, selamat bertemu lagi. Oh enggak, Lagi-lagi. oh sini, oke. gila-gilaan.
Tapi gue nggak tahu loh, gue harus ngomong apa ke dia, gue nggak tahu. Gitu. Ngomong apa dong gue gitu. Kalau saya sampai bisa bicara sama Reski sih, saya hanya minta bahwa Reski tahu kok bahwa apa yang sudah dilalui dulu, dia juga tahu awal mula Keke bagaimana, dia sempat datang apa segala macam, dia tahu. Tolong sekali kita turunkan ego supaya ini tidak melebar kemana-mana. Ada anak Keke yang masih punya masa depan panjang, dan sebaiknya berita ini tidak ditutup dengan sebuah kebaikan. Itu aja. Itu aja. Tapi itu purely ya, gue benar-benar pengen bahwa berita ini tutup ya kan, mengakui dia tidak melebar kesian Keke, karena ini bukan untuk konsumsi publik, benar nggak? Ya semoga setelah obrolan kita ini ya, kalau aku sih mengerti akhirnya klarifikasi ini jadi menjawab semua netizen yang udah berkomentar di komen-komen account gosip ya kan. Why baru sekarang ya, mungkin timingnya pas sekarang ya kan. Kalian hanya bisa menjudge apa yang kalian dengar dan kalian mau dengar gitu kan. Kalian nggak mau tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang. Aku aja dengar ceritanya si KWN ini, sakitnya itu bukan hanya dari KWN aja, tapi dari si anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya dari umur berapa ke umur berapa, dimana dia butuh itu, dimana dia, aduh gue jadi pengen nangis Kak, jujur, karena gue mendapatkan kasih sayang itu dari bokap gue di umur segitu. Gue mendapatkan itu dan gue ngerasa kesian banget sama anak kecil yang di umur segitu nggak mendapatkan itu, dan bukan hanya itu tapi nggak dibiayain. So Aku juga kalau boleh nambahin, saya juga bukan orang yang kepengen hadir pada saat misalnya ada kesempatan Keke bertemu ayahnya gitu. Saya nggak tahu saya bisa hadir apa enggak sih. Karena apa ya? Yang keinget pasti kan kesalahan ya, kesalahan sampai Keke bisa di situasi yang seperti ini gitu. Seandainya ada momen gitu dia bisa ketemu ayah, saya nggak tahu harus ngomong apa. sedih banget ya Kak. Iya. Tapi pasti si Keke senang banget kalau ketemu bapaknya. Saya nggak tahu deh. Semoga nanti pertemuan itu ada beneran, dan semoga klarifikasi ini bisa menjawab semua pertanyaan netizen yang sebenarnya ini bukan buat netizen, tapi lebih kayak KW ini pengen semuanya ini baik-baik saja, semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik, Ya. kekeluargaan, dan ya itu sekali lagi seorang bapak, masa sih lupa sama anaknya ya kan, at least biayain anak. Oke? Ya nggak Kak? Iya kan? Tos dulu dong Kak. Tos COVID gini nih. Oh iya, nggak boleh. Tapi by the way, kita juga mau informasikan nih sebelum kita closing bersama ya, bahwa kita berdua sebelum melakukan wawancara ini sudah mengikuti prokes, yaitu kita sudah swab antigen bersama-sama sebelum acara ini dimulai. Kuat selalu kau ini. Amin. Semoga masalah ini cepat selesai dan Keke mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Sampai ketemu lagi di Del Jovante TV. Saya Safina Ishak pamit. Bye. Bye. Preview.